Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya hari ini. Teman-teman, hari ini saya akan membagikan sebuah video lagi, melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita belajar mengenai Arduino yang dikontrol oleh Telegram. Kita buka aja sekarang program Telegram yang kemarin kita udah install. Di search di Telegram namanya Bootfather. Setelah ketemu yang paling atas kita ambil ya, kalau ketemu Bootfather kita ambil paling atas yang ada centang biru ya. Nah, kita klik ya, kita start ya, kita mulai bikin satu create new bot ya. Kita di situ ada garis miring ya, new bot. Kita klik saja new bot. Kita masukin sebuah nama ya, nama yang kira-kira buat display, istilahnya nama ya, nama robot kita yang bakal kita pakai apa gitu ya. Di sini saya kasih nama belajar Arduino Windows. Nah, teman-teman terserah teman-teman kasih nama apa. Kemudian setelah kita buat, kita diminta bikin username. Username ini saya buat namanya Arduino 008 underscore boot. Bila username itu sudah ada, kita coba lagi. Bila username itu sudah ada, kita coba rubah dengan yang bisa diterima oleh robot Bootfather ini. Ya, kita rubah, kita coba-coba yang kira-kira diterima. Kalau sudah diterima, nah itu kita pakai sebagai username. Nah, perhatikan di sini kita ada diberikan token, yaitu HTTP API itu kita akan pakai itu sebagai komunikasi antara Arduino dan Telegram, atau Telegram dengan Windows. Namun sekarang ini yang kita lagi membuat ini adalah untuk Arduino, jadi kita pakai API, kita pakai token API itu untuk berkomunikasi dengan Arduino kita. Kita tinggal klik saja yang tadi Arduino 008 underscore boot, kita klik. Nah, itu adalah username kita di Telegram. Kita bisa pakai itu untuk pengontrol Arduino kita hari ini ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau buat lagi, kita kembali membuat, kalau misalnya kita mau membuat username yang lain, kita kembali lagi dari awal, yaitu dengan new bot lagi, masukin nama, kemudian kita isi username. Kita cari lagi username yang bisa diterima oleh Bootfather ini. Nah, teman-teman, token API ini jangan diberikan kepada orang lain. Kalau misalnya suatu saat teman-teman merasa token API itu dipakai atau mau diganti, teman-teman bisa merubah, revoke kembali. Di sini saya memperlihatkan bagaimana kita revoke ulang
Tapi sebelum itu saya udah copy, kemudian kita bandingkan yang sebelumnya dengan yang baru, itu sudah menjadi lain. Jadi teman-teman, pada menu Bootfather itu banyak sekali, tapi kita yang pakai ini adalah yang New Boot sama My Boot. Itu saja dulu ya. Nah ini teman-teman lihat, kita punya tokennya, kita bisa membuat baru, revoke lagi, sehingga bisa mendapat seri number baru, mendapat token yang baru dari Bootfather. Ya, ini sudah berubah ya. Ya, kita bisa membandingkan yang tadi kita copy dengan yang baru, sudah berbeda. Kemudian kita klik username, kita masuk ke area chat Arduino 008 boot. Ini dipakai sebagai identitas kita ya di area chat. Ya teman-teman, kita udah punya username sebagai pengontrol Arduino kita. Sekarang kita lanjut ke program Arduino. Default dari Arduino itu adalah void setup dan void loop. Ini satu frame yang tidak bisa dirubah namanya. Ya, jadi setiap kali kita membuka aplikasi Arduino, kita sudah dikasih langsung yaitu setup dan loop. Ini dua ini kita akan pakai sebagai dasar dari pembuatan program Arduino. Nah, teman-teman saya memberikan sebuah program dasar untuk mengendalikan Arduino kita, yang mana ada WiFi, kemudian yang tadi setup dan loop. Ini adalah program Arduino dasar yang saya berikan. Ya, teman-teman, kita sekarang masuk di program Arduino. Yang teman-teman udah buka aplikasi Arduino yang kemarin kita install, yaitu Arduino IDE 2.11. Ini adalah aplikasi dasar ya, aplikasi dasar untuk berkomunikasi dengan Telegram. Jadi Arduino berkomunikasi dengan Telegram atau sebaliknya. Kita menggunakan SP32. Di sini kita menggunakan fasilitas WiFi. Ya, teman-teman bisa lihat nanti perlahan-lahan saya akan menunjukkan dari awal sampai dengan akhir program Arduino ini. Ini adalah program dasar. Semoga teman-teman bisa teliti, perlahan-lahan melihat baris demi baris. Nanti saya akan memberikan link untuk downloadnya. Kalau misalnya linknya belum ada, teman-teman bisa lihat di video ini baris per baris. Nah, kita lihat di sini adalah pertama itu adalah define dari SSID kita, WiFi, password, dan di sini adalah boot token. Perhatikan teman-teman, boot token ini adalah sama dengan boot token yang ada di Telegram. Kita lihat ya, yang di Telegramnya. Kalau berbeda, maka tidak bisa berkomunikasi. Kalau misalnya teman-teman sudah revoke ulang, maka token API yang baru itu teman-teman harus copy kembali masuk ke dalam Arduino dan diupload ulang. Sekali lagi diupload ulang ya. Yang sudah diganti nggak bakal kembali lagi ya. Karena itu sebuah seri number yang unik. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ada beberapa function dari Arduino tambahan. Aslinya itu kan cuma dua, yaitu setup dan loop. Namun karena kita mau belajar mengenai Arduino, maka ada function-function lain yang ditambahkan di dalam,
sehingga menambah pengetahuan dari teman-teman. Kita lihat di sini ada, ya ini dasarnya loop ya. Ini loop adalah aslinya yang bakal kita gunakan. Perhatikan teman-teman, loop ini akan mengulang-ulang, dijalani berulang-ulang. Jadi ini adalah inti dari Arduino ini di sini, yaitu berulang-ulang. Kalau misalnya di service window itu hampir sama prinsipnya, yaitu berulang-ulang, start stop start stop. Kalau di sini adalah start terus dia. Kalau misalnya stop itu kalau kita cabut. Nah, kalau untuk start dia akan berputar loop. Di situ loop terus. Setup ini adalah setup awal ya. Nah, teman-teman di sini adalah boot setup. Ini setup untuk membuat menu pada Telegram. Untuk sementara teman-teman lihat saja dan ikutin. Nanti kelak teman-teman bisa berubah sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini adalah command yang tidak bisa kita istilahnya formatnya kita rubah, karena ini udah menuruti yang membuat library-nya. Nah, di depannya itu teman-teman lihat ada string command, ini ada F. Nah, F itu harus ada ya, jadi jangan dibuang, karena itu prinsipal sekali, yaitu untuk makronya ya. Teman-teman, kita lihat ini yang saya masukin adalah board SP32 Bicom. Saya menggunakan SP32 dan teman-teman juga bisa menggunakan yang board yang berbeda, tidak apa-apa. Yang penting SP32 sesuai dengan board teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah setup pertama adalah menggunakan WiFi. Kemudian serial print ini adalah yang keluar nanti di monitor kita di serial. Ini semua nanti semua akan keluar dan tampil kalau kita ada kata-kata serial. Itu nanti keluar di serial monitor. Teman-teman lihat itu config time ya. Config time ini adalah kita ngambil waktu Jakarta dengan plus 7 dikali dengan 3600 ya. Itu adalah untuk waktu Jakarta. Kalau misalnya teman-teman punya waktunya berbeda, teman-teman misalnya 8, tinggal dirubah ke 8 ya. Ini sudah dibuat, jadi mempermudah teman-teman untuk mengambil waktu Indonesia ya. Teman-teman perhatikan ini loopnya ya. Nah, ini ada tambahan mengenai jam. Nanti kita mau keluarin jamnya dalam bentuk string. Kalau ditanya jam berapa, maka bisa keluar jamnya. Teman-teman, kalau menggunakan string di Arduino, sebaiknya gunakan variabel yang berada di luar. Kenapa? Karena Arduino ini mempunyai memori yang tidak banyak, tidak seperti komputer yang kita bisa convert dari karakter ke string. Kalau Arduino ini lebih senang yang sudah ada, maksudnya dengan adanya kepastian dari atas, dia tinggal ikutin. Jadi dia nggak mau adanya suatu perubahan yang seperti komputer yang pengolahan yang kita mau gitu, melakukan pengolahan kembali. Jadi di sini kita ngambil string, langsung taruh variabelnya di luar.
Milis itu per 1000, hitungan 1000 per detik ya. Hitungan 1000 per detik milis. Ya, teman-teman lihat dari atas sampai dengan di bawah, itu semua dalam function-function yang sudah tertutup rapi. Tinggal teman-teman lihat saja, yang kalau misalnya kurang jelas teman-teman bisa bertanya. Yang pengolahan message ini ya, dia ada loop, di sini ada for. Jadi for ini adalah membaca message dari awal sampai dengan akhir bila ada di buffer dari Telegram. Jadi dia akan membaca dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman perhatikan untuk menu bagian akhirnya jangan ada koma. Nah, function itu biasanya dimulai dengan tanda buka kurung kurawal ya. Kemudian penutupnya buka tutup itu harus sepasang tanda kurung itu. Jadi functionnya harus di dalam. Perhatikan loop ya, Arduino akan mengulang proses dari awal sampai akhir di loop ini. Jadi memang fungsi dari Arduino ini adalah membaca berulang-ulang. Jadi tidak ada henti-hentinya. Kita cek dulu apakah kita punya format dari Arduino ini sudah benar. Kita cek ya. Setelah kita cek, sudah yakin tidak ada error, maka kita bisa upload. Teman-teman, karena di sini ada fungsi mengambil jam, mengambil waktu. Nah, teman-teman di sini looping waktu ya, mengambil waktu. Setelah mengambil waktu, diolah ke dalam Indonesia Time. Jadi kalau misalnya waktunya belum diberikan, maka terjadi loop. Di sini loop terus sampai diberikan waktu. Setelah berhasil, di serial monitor ini keluar. Setelah berhasil, dia akan tampil di serial monitor ini. Jangan lupa teman-teman, baud rate-nya dari serial ini kita sesuaikan. Serial monitor itu kita samakan dengan baud rate yang tadi kita sudah setting di program, yaitu 115.200 ya. Kita samakan. Kalau misalnya berbeda, maka nggak keluar di serial monitor ini. Jadi baud rate-nya harus sama ya. Setelah sukses, maka Arduino ini akan berjalan. Akan muncul menu yang seperti kita tulis, akan muncul menu di Telegram sama seperti yang kita buat di aplikasi Arduino. Kalau misalnya belum muncul menunya, kita ketik slash dan menu yang kita mau tampilkan. Kita coba semua satu persatu ya teman-teman. Kita keluarin.
Teman-teman perhatikan di sini ada user ID ya. Nah, ini semua user ID untuk pertama kali. Teman-teman perhatikan define chat ID ini sebenarnya awalnya belum ada, atau kalau misalnya teman-teman masih bingung ke dalam program ini, kita masuk ke yang chat ID, tidak sama dengan chat ID huruf besar ini kita nggak pakai dulu, kita kasih Remax dulu ya. Nah, ini kita jangan gunakan dulu supaya ID kita bisa keluar, kita bisa mendapat angka. Kalau misalnya teman-teman ikutin ini, maka langsung tidak keluar ya teman-teman, karena ini kan ngeblok ya, hanya untuk ID yang punya kita baru bisa keluar di Telegram ini ya teman-teman. Jadi nanti setelah jadi kerjanya tuh kita upload itu 2 kali. Pertama kita cari user ID kita, kemudian kita masukin dan kita upload kembali. Jadi 2 kali ya teman-teman untuk user ID ini. User ID ini sangat berguna ya teman-teman, kalau misalnya kita punya Telegram ini, robot ini hanya untuk kita saja dan orang lain tidak diizinkan untuk masuk. Dan teman-teman juga bisa nanti untuk menambah grup, jadi ditambah lagi kode user ID grupnya, teman-teman bisa nambah juga. Intinya kalau kita tidak menggunakan user ID, maka semua orang bisa menggunakan akun kita, dia buka bisa dia jalanin. Nah, repot kan kalau misalnya teman-teman punya Arduino itu di remote sama orang lain. Nah, repot kan kalau misalnya teman-teman punya Arduino di remote sama orang lain. Ini function jam berapa, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini satu blok, sementara teman-teman ikutin saja ya, nanti teman-teman bisa lihat ya, belajar perlahan-lahan menggunakan C++. Jadi teman-teman belajar perlahan-lahan. Yang baik itu adalah teman-teman belajar sambil mengikuti yang sudah ada. Dengan cara demikian teman-teman belajar sangat cepat untuk mengetahui perintah-perintah yang baik, karena program yang kita berikan ini adalah program yang sudah jalan, bukan program yang tidak jalan. Jadi belajarnya perlahan-lahan. Nah, kita lihat di sini serial print untuk time-nya keluar di sini, local time, ready, semuanya keluar di sini. Jangan lupa teman-teman, baud rate-nya 115.200 harus sama dengan waktu kita setting di dalam programnya kita. Program kita harus sama baud rate-nya juga. Kalau baud rate-nya lebih rendah, kita setting juga yang lebih rendah. Jangan baud rate-nya berbeda, nanti tidak keluar, tidak tampil ya di serial monitor ini. Ya teman-teman, loop ini akan berjalan terus-menerus selama Arduino kita ada strum dan kita tidak merubah token IP dari boot father ini. Jadi dia akan berjalan terus. Nanti program ini bisa dikembangkan untuk mengontrol pin-pin daripada Arduino. Apakah itu mau input maupun output. Ini sementara adalah basic bagaimana kita mengkoneksi Arduino ini menggunakan WiFi, kemudian mengeluarkan di Telegram. Jadi ini adalah program dasar banget ya. Jadi ini program dasar banget untuk berkomunikasi antara Arduino dengan Telegram. Jadi belum dibuat yang
jauh seperti mengontrol pinnya, input outputnya belum kita lakukan di sana. Kita di sini hanya untuk membuat komunikasi antara Arduino dan Telegram. Kalau sudah sukses seperti ini, maka program selanjutnya akan menjadi lebih mudah dan kita akan menambahkan program-program yang dibutuhkan untuk mengendalikan Arduino. Teman-teman, di sini kita belajar Arduino dan Windows ya. Jadi ini adalah untuk yang pertama dulu, yaitu kita belajar mengenai Arduino. Kita mengendalikan Arduino melalui Telegram. Teman-teman, ini menggunakan library Universal Telegram Bot. Universal Telegram Bot ini teman-teman bisa lihat di yang paling atas atau di GitHub. Itu ada tuh linknya di atas, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa cari Universal Arduino Telegram Bot ya. Di situ saya mengambil sampel set my command, dan di dalam ini sudah ditambahkan untuk melengkapi program yang kita belajar. Kita menggunakan SP32 ya teman-teman, kita tidak menggunakan SP8266. Nanti untuk next time kita akan melihat bagaimana SP32 ini menyimpan memori dan juga menggunakan multi WiFi. Jadi tidak hanya satu WiFi. Teman-teman, ini config time-nya ini untuk wilayah Indonesia dan sudah saya buat untuk wilayah Indonesia mempermudah. Full NTP organ ini sebenarnya bisa diganti dengan waktu-waktu yang untuk mengambil waktu dari Windows atau dari server-server yang lain, tapi untuk ini kita ambil dari full aja. Sebenarnya masih bisa beberapa waktu time sampai kita bisa ngambil. Nah, ini teman-teman, di sini ada SP Restart. SP Restart ini teman-teman bisa lihat library dari SP itu untuk restart Arduino ini. Seperti kita mulai pasang setrum di Arduino, maka ini sama SP Restart ini dia akan mulai boot dari awal. Ini saya lebarin teman-teman supaya melihat secara keseluruhan dari program Arduino dari atas sampai dengan bawah, pelan-pelan teman-teman lihat ya. Jadi nanti bisa di pause, bisa dilihat perlahan-lahan ya. Kalau misalnya saya belum memberikan link buat downloadnya ya teman-teman. Jadi sementara bisa dilihat di video ini program dari awal sampai dengan akhir.
Ya, itu aja teman-teman. Jadi ini yang bisa saya berbagi untuk hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye bye.